Kenapa orang dengan sadar bisa gabung aliran sesat? Bahkan orang yang berilmu, pikirannya bisa liberal, sekuler. Bahkan orang yang berpakaian agamis pun bisa sesat melakukan, maaf cakap, kejahatan seksual misalnya. Kenapa ya hal-hal ini bisa terjadi? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Nah, rakan-rakan Sago TV yang berbahagia, fenomena-fenomena kesesatan ini memang sering kita jumpai. Ya, ini juga tanda bahwasanya manusia itu tidak sempurna. Manusia itu makhluk yang diciptakan Allah, diberi akal sehat, diberi kemampuan untuk memilih dalam hidupnya baik atau buruk. Nah, kadang gara-gara kesalahan dia ini bisa menyebabkan dia ini memilih jalan yang salah. Nah, di video kali ini saya ingin menyimpulkan beberapa kesimpulan dari ayat-ayat atau hadis dan juga pandangan para ulama kenapa seseorang itu bisa sesat, dhalal, ya kan? Nah, kira-kira ada 3 penyebabnya, yaitu bodoh, kemudian hawa nafsu, dan gangguan syaitan. Nah, yang pertama bodoh. Orang bodoh bisa sesat. Kenapa? Ya, ayat yang pertama kali turun itu apa? Tentang apa? Masih ingat? Tentu rakan-rakan pasti ingat. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan? Ayat pertama itu kita disuruh belajar, disuruh membaca. Begitupun ayat tentang tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Makna yang lainnya juga belajarlah untuk mengenal Allah. Artinya kita ini hidup tidak tahu apa-apa. Maka untuk bisa hidup dengan benar, selamat di dalam kehidupan dunia ini dan juga menuju akhirat yang abadi, ya kita butuh ilmu, kita butuh pedoman. Maka ada orang-orang yang tidak belajar dengan baik, atau dia belajar tapi tidak benar, ilmu yang didapatkannya salah sehingga dia bisa sesat. Nauzubillah ya. Inilah yang banyak terjadi kepada orang-orang yang mengikuti aliran-aliran sesat. Sudah jelas di situ misalnya tokoh agamanya itu menyuruh yang tidak-tidak, misalnya menyuruh membayar uang sekian banyak untuk dihapus dosanya misalnya, atau misalnya bahkan disuruh meminum atau makan kotoran dari tokoh agama tersebut, nauzubillah, bahkan disuruh melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Itu sebenarnya kalau orang punya akal sehat dia pasti akan akan kritis gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itupun ketika ada misalnya orang-orang yang belajar agama itu tidak pada sumbernya, dia tidak belajar agama melalui sanad keilmuan yang betul, tidak melalui guru agama yang betul. Akhirnya dia belajar hanya dari Google, internet saja, mengandalkan Quran hanya dari terjemahan saja. Nah, ini juga gampang dia sesat kalau dia tidak mengerti bahwasanya Al-Quran itu tidak cukup kita pahami dengan terjemah. Dia butuh ilmu alatnya, dia butuh juga ilmu-ilmu yang lain, dan belajar agama itu butuh kepada ahlinya. Nah, ya. Ibarat kita kalau misalnya sakit, kemana? Pasti ke dokter, ya kan? Mau potong rambut, ke tukang pangkas, ya kan? Bocor ban Honda, ke bengkel. Kan nggak mungkin kita sakit ke tukang pangkas misalnya. Luna cumutnya misalnya, saya ada bisul ini, kayak mana, tolong obatin ya, dilempar nanti pakai silet kan sama tukang pangkas misalnya. Kita pun mau pangkas ke bocor ban misalnya, ke dokter, disuntik kita nanti sama ban-ban kita. Artinya kita dalam kehidupan ini pasti akan menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Begitupun agama, nggak bisa agama kita belajar tanpa seenaknya atau tidak, tanpa memahami ilmunya. Maka belajarlah sama guru yang betul, kan? Ada ungkapan kira-kira ya, orang yang belajar tanpa syekh, tanpa guru, fasyaitonu syekhun lahu, maka setanlah yang akan menjadi gurunya, kan? Maka itulah penting bagi kita, siapapun kita, apapun profesi kita, kita wajib belajar, terutama masalah agama, karena ya agama itu sebagai pedoman kita. Nah, kalau kawan-kawan mungkin pengen tahu seberapa penting agama, kenapa kita harus beragama, silakan lihat video sebelumnya. Di situ bisa dilihat kenapa ya. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Kita kan sekolah, kita pun pengen ya pintar biar nggak sesat kan. Nah, gitu pun dalam kehidupan ini biar nggak sesat ya kita harus belajar.
baik itu ilmu kehidupan kita yang kita butuhkan, yang wajib kita butuhkan itu ilmu agama, tauhid, fikih, tasawuf, gitu pun ilmu ya untuk kita mencari rezeki dan bisa beradaptasi dengan kehidupan sekitar. Kemudian yang kedua, hawa nafsu. Orang bisa sesat gara-gara menuruti hawa nafsu. Nah, sebenarnya kalau hawa nafsu ini kalau dibedah lebih panjang lagi, di banyak ayat di Al-Quran dijelaskan famanittakhadha ilahahu hawahu, ya kan? Ada orang yang menuhankan hawa nafsunya, ada orang yang gara-gara hawa nafsunya dia tidak taat kepada Allah, kemudian Allah sesatkan. Wa may yudhillu bihi illal fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan orang kecuali orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik atau kharij an taatillah, orang-orang yang tidak taat sama Allah itu ya kenapa? Ya pasti gara-gara dia menuruti hawa nafsu. Dia ingin mengejar kesenangan dunia, akhirnya dia tidak mau sholat, tidak mau taat, akhirnya dia bermaksiat. Nah itu kan gara-gara ketidaktaatan ini menuruti hawa nafsu terus, itu ujung-ujungnya bisa disesatkan sama Allah. Jadi jangan bangga ketika kita misalnya kok saya ini rezeki lancar-lancar aja padahal saya maksiat. Nah itu bisa jadi tanda Allah menjauhkan hidayah dari kita itu. Bayangkan tiba-tiba saja nanti kita mati dalam keadaan kafir, nauzubillah ya. Nauzubillah. Maka kawan-kawan yang masih judi online ini, masih main judol, slot berhentilah itu. Oke. Jangan merasa kita ini tenang-tenang aja, baik-baik aja. Nah, itu bisa jadi ya, itu cara Allah menjauhkan kita dari kebenaran. Nauzubillah. Hidayah itu harus dikejar. Kadang kita setiap hari jumpa orang-orang soleh, cuma kita nggak mau belajar, nggak mau dekati. Nah, makanya bersyukurlah ada circle-circle, lingkungan-lingkungan yang baik itu, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang masih mau memperbaiki kita, mengingatkan kita akan kebaikan, mau memperbaiki kesalahan kita. Nah itu didekati ya kawan-kawan seperti itu. Maka nafsu ini sangat berbahaya karena bagaimanapun syaitan itu akan menggoda orang yang menuruti hawa nafsunya. Yang masuk ke poin ketiga ya, orang bisa sesat karena bodoh, nggak ada ilmu, nggak mau cari ilmu. Kemudian karena dia menuruti hawa nafsunya. Dan ketiga, syaitan, godaan syaitan. Itulah kenapa kita disuruh fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kita minta selalu ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu surat-surat untuk meminta perlindungan kepada Allah itu diperuntukkan, yaitu kita meminta perlindungan daripada setan. Nah, karena setan ini sangat berbahaya. Dia itu kan memang diciptakan dan dia sudah berambisi untuk menyesatkan manusia, baik setan berbentuk jin atau manusia. Makanya dikatakan inna la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah setan karena dia innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Ini jangan malah kita jadikan kawan setan ini. Ini bahaya. Hanya karena kawan kita banyak duit, terkenal, dia banyak followers, tapi nggak pernah sholat, maksiat terus, suka ngejek orang, suka zolimi orang, kita kawanin. Nah ini berarti kita berkawan sama setan ini. Apalagi kalau sudah sampai belajar ilmu sihir, nauzubillah ya. Jadi setan ini akan ganggu ketika kita membuka pintunya. Makanya Imam Ghazali itu punya konsep ya, dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya manusia itu memiliki pintu-pintu hati yang kalau dibuka itu setan bisa ganggu. Dan pintu-pintu itu bisa terbuka karena nafsu kita, karena kita hasad misalnya, dengki, marah, suka marah-marah, ta'assub misalnya, tamak dan lain-lain. Jadi ketika kita suka marah-marah, kita turuti hawa nafsu amarah kita, nah itu setan bisa ganggu. Nah, makanya dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini salah satunya yaitu dosa hasad yang terjadi pada ya anak Nabi Adam itu kan, Qabil dan Habil itu. Awalnya pasti dari dengki dulu. Semua konflik di dunia ini, pertumpahan darah, bahkan antar saudara pun itu gara-gara sifat dengki itu. Gak mungkin tiba-tiba langsung pengen bunuh, pasti dia dengki dulu, iri dulu, gak suka dulu, ejek-ejek, baru di situ setan mulai mengganggu dan sampai terjadi pertumpahan darah. Nauzubillah. Nah maka 3 hal ini, semoga kita semua yang menonton ini bisa terlindungi dari Allah, selalu dijaga dalam ketaatan, dalam hidayah dan taufiknya Allah. Dan maka setelah kita tahu, mari kita belajar supaya kita tidak bodoh terhadap ilmu agama. Belajarlah dari guru yang benar. Mari kita latih melawan hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita, dan selalu beristighfar, berzikir, meminta perlindungan Allah, membaca banyak ayat Quran, memahaminya, sehingga kita dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Nah, maka jika setan bertanya, jawab yang benar, jangan.
sampai sesat. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.